Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unggul Bagus Subekti, mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, yang hari ini insya Allah akan melakukan uji kinerja di SDN Lemah Putro 1 Sidoarjo pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab yang keempat dengan materi menyambut usia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan yang baik. Tidak lupa, sholawat dan salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan semoga kita bersama keluarga kita kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kembali belajar di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu ya. Mas Musa bisa bantu Pak Bagus untuk memimpin menyiapkan teman-teman. Sebelah sini Mas Musa. Oke. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa sudah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Musa, boleh disiapkan teman-temannya untuk berdiri nak? Siap, berdiri. Mari kita mainkan lagu Indonesia Raya. Thank you.
dua, tiga. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh duduk kembali, Mas Musa. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak sudah siap untuk mulai belajar. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Pak Bagus ingin mengabsen dulu ya. Sepertinya ada salah satu teman kalian yang tidak masuk. Tapi untuk lebih meyakinkannya lagi, saya akan absen satu-satu. Teman-teman yang terpanggil namanya, angkat tangan dengan ceria dan semangat mengatakan hadir. Bisa? Bisa. Pak Bagus, panggil yang pertama. Anindya Syafia Supriyatna. Luar biasa. Arshifa Oktavia Rahma. Terima kasih. Halif Fathul Adyatam. Mantap. Dimas Satyo Aji. Hadir. Keras suaranya ternyata. Kayaknya di antara kalian yang paling keras dan semangat suaranya Dimas. Saya lanjutkan. Dini Nurmaya. Masya Allah. Erlita Arshifa Agustin. Hadir. Terima kasih Mbak Lita. Gita Ayu Prahesti. Hadir. Alhamdulillah. Muhammad Alfarezal Al-Tahir. Masuk. Tidak masuk. Ada yang tahu kenapa? Tidak. Apa jangan-jangan sakit ya? Kalau sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna ya. Amin. Nando Putra Wijaya. Hadir. Mantap. Jadi semuanya sudah terabsen ya. Sekarang mari kita lanjutkan ke kegiatan belajar tentang bab 4, yaitu menyambut usia balik. Teman-teman, Pak Bagus akan menampilkan sebuah tayangan di proyektor. Lalu kita coba akan baca. Kira-kira tayangan yang tampil di proyektor ini memberi pesan apa kepada kelas 4B? Pak Bagus akan tayangkan. Bismillah. Nah, pernahkah kalian mendengar "Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah"? Kalimat ini dikeluarkan oleh orang yang paling mulia di dunia. Dikeluarkan oleh orang yang paling baik derajatnya di muka bumi. Dialah kekasih Allah, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca. Apa kira-kira pesan Nabi kepada kita yang setiap hari berangkat ke sekolah, capek-capek jauh-jauh dari rumah ke sekolah hanya untuk satu tujuan, yaitu menuntut ilmu. Kita baca bersama-sama boleh? Hitungan ketiga ya. Wahid, isnain, talat. Siapa bagi orang yang rela capek-capek menuntut ilmu? Dimasukin kemana sama Allah? Ke surga. Semuanya pasti kepengen masuk surga.
Dan karena surga itu tempat yang paling indah, maka untuk bisa masuk mencapainya, kita harus memiliki kesungguhan niat. Salah satu kesungguhan itu kita bisa tunjukkan dengan cara serius menuntut ilmu. Jadi sekarang sama-sama tanamkan dalam hati kalian, aku sungguh-sungguh menuntut ilmu. Coba tangannya mengepal, diangkat ke atas. Letakkan di dalam dada. Mata terpejam. Ikuti seperti saya mengucapkan. Aku sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh Menuntut ilmu agama. menuntut ilmu agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Judulnya apa? Menyambut usia balik. Apa Pak usia balik itu? Kenapa kok harus disambut? Bagaimana maksudnya menyambut usia balik ini? Untuk lebih jelasnya, saya akan mulai dengan pembukaan sebuah cerita. Ini anaknya kelas 4B, kalau diceritain kayaknya segan. Begini ceritanya. Dulu pada tanggal 13 Februari tahun 1992, ada seorang ibu yang perutnya membesar. Perutnya membesar itu sambil sang ibu merasakan sakit. Kenapa kok sakit, Pak? Ternyata di dalam perutnya ada anak yang sudah siap akan lahir ke dunia. Keluarganya membawa sang ibu tadi cepat-cepat ke rumah sakit. Agar apa? Mendapatkan pertolongan yang benar, ibu dan anaknya selamat. Ketika sudah ditunggu beberapa lama di ruang persalinan, terdengarlah suara. Kalau ketawa-ketawa aja, jangan diumpet. Tapi tetap menjaga ketenangan dalam suasana belajar. Biar semuanya senang tuh. Kenapa Pak ada suara itu? Ada bayi yang lahir. Bayi itu seorang laki-laki yang kemudian oleh ayahnya, oleh kakeknya disambut dengan sukacita. Alhamdulillah, sudah lahir anakku, kata ayahnya. Alhamdulillah, sudah lahir cucuku, kata kakeknya. Saking senangnya, keluarga ini mengungkapkan rasa syukurnya dengan menggelar sebuah acara yang disebut Aqiqah pada 7 hari setelah kelahiran dari sang anak itu. Pada usia ke 5 tahun, anak itu dimasukkan ke lembaga sekolah bernama TK Sabilur Rasyad. 2 tahun di TK. Di usia yang ke-7, anak ini bersekolah di sekolah dasar. Sekolahnya ada di SDN Sidokelumpuk 1. 6 tahun di SDN Sidokelumpuk. Kemudian masuk SMP-nya di MTSN Sidoarjo di daerah Kemiri. SMA-nya di MAN Sidoarjo daerah Kemiri juga. Lalu kesempatan berkuliah, alhamdulillah, ada di IAIN Sunan Ampel. Waktu anak itu dari kecil SD, SMP, SMA, kuliah sampai bekerja sekarang, dia terus mengalami perubahan. Mulai badannya yang dari kecil menjadi tambah besar, tambah tinggi. Terus Pak, anaknya sekarang di mana? Kebetulan anaknya sekarang sedang bekerja di SDN Lemah Putra 1 jadi guru agama. Siapa kira-kira anak itu? Pak Bagus sendiri. Jadi itu tadi adalah cerita Pak Bagus waktu dari awal lahir
masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang mau jadi tua. Inilah saya. Apakah aku juga memiliki fase pertumbuhan yang sama, Pak? Jelas. Setiap dari kamu pasti lahir dari seorang ibu dan awalnya kamu seorang bayi kecil. Masuk TK, masih lucu. Lalu masuk dari TK, berubah ke SD, kelas 1 sampai ke kelas 4. Apakah tubuh kamu tetap seorang bayi? Tidak. Pasti bertambah kan? Pasti bertambah. Coba, sekarang Pak Bagus mau menanyakan sesuatu supaya Pak Bagus yakin. Apakah anak-anak tadi memahami cerita yang Pak Bagus sampaikan? Lalu nyambung nggak dengan materi yang insya Allah hari ini akan kita pelajari? Pak Bagus akan panggil Mbak Arsy. Jelaskan kepada kita semua apa yang terjadi pada diri saya dari tahun saya lahir sampai sekarang. Apakah saya tetap seorang bayi? Gimana Mbak? Kurang keras. Pak Bagus bertambah besar. Benar nggak? Pak Bagus dari bayi sampai sekarang tambah besar? Iya. Iya. Betul. Coba terakhir. Pak Bagus pilih Mbak Syifa. Mbak Syifa, apa yang Mbak Syifa ketahui tentang usia balik? Balik artinya sampai. Balik artinya sampai. Teman-teman, kira-kira tahu nggak maksudnya sampai? Belum? Pak Bagus akan jelaskan. Sampai itu maksudnya sudah sampai pada batas usia tertentu dengan keadaan-keadaan yang muncul dalam diri anak itu, yang muncul diketahui sebagai tanda-tanda bahwa anak itu menjadi balik. Jadi dari kecil bertumbuh ke dewasa, mungkin 15 tahun atau 9 tahun nanti kamu akan mengalami di tanda-tanda tertentu, akan muncul tanda-tanda di mana tanda itu menunjukkan kamu sudah menjadi seorang balik. Awal dewasa. Kalau sudah awal dewasa, maka hadir juga konsekuensi yang menyertai. Wajib sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya dikerjakan wajib 5 waktu. Tidak boleh dipilih salah satu. Karena semuanya itu hukumnya wajib. Artinya apa? Harus dikerjakan. Kalau tidak akan mendapatkan dosa. Apa saja Pak tujuan pembelajaran yang ada pada bab 4 ini? Tujuan pembelajaran, peserta didik mengetahui Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik mengetahui Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. dan yang terakhir, kalau anak-anak sudah mengerti tentang tanda-tanda usia balik, nanti kamu akan diberi tugas untuk membuat pemaparan dalam peta konsep sederhana. Teman-teman, boleh silakan dibuka buku tulisnya. Silakan boleh ditulis hari, tanggal, bulan. Sekarang Rabu 8 Oktober 2025. Kita beri judul karena ada 2 istilah yang akan kita pahami. Pengertian istilah. 1. Balik artinya sampai.
Yang kedua, ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan yang membahas hukum-hukum agama Islam. Yang ketiga, ilmu biologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas pertumbuhan makhluk hidup. Pelan-pelan saja, tidak perlu terlalu cepat, agar bukan hanya ditulis dan dihafal, tapi juga dipahami setiap istilah dari ilmu fikih dan ilmu biologi. Sudah? Alhamdulillah. Saya hapus ya. Teman-teman yang belum bisa melihat temannya yang sudah selesai. Bismillah. Selanjutnya, Pak Bagus punya gambar. 1, kemudian 2, lalu 3, dan yang terakhir gambar ini. Teman-teman yang mendapatkan gambar ini, tugas kamu adalah meletakkan di dalam karpet pertumbuhan ini. Tolong diurutkan sesuai dengan urutan yang benar. Karena Mas L aktif, tak kasih gambar yang ini. 1, 2, 3, let's go. Silakan. Oke. Terus? Oke. Oke, terakhir. Teman-teman semuanya, Mas Roni, Mbak Sesa, Mas L sama Mbak Maya sudah berkolaborasi untuk meletakkan gambar urutan pertumbuhan manusia. Kira-kira dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, apakah ini salah? Tidak? Berarti sudah benar? Sudah benar kalau pertama itu manusia bayi dulu? Tumbuh menjadi anak-anak? Kemudian dewasa? Lalu tua? Luar biasa. Boleh tepuk tangan yang semangat buat kita. Kalau Pak Bagus tanya lagi, dari ini termasuk yang mana? Ilmu fikih atau biologi? Manusia bertumbuh. Ilmu biologi. Sekarang saya akan ajak kalian untuk berkelompok. Silahkan, semuanya berdiri. Yang laki-laki ada di sebelah utara, perempuan selatan. Yuk, tasnya nggak usah dibawa, nggak apa-apa deh. Saya akan bagikan sebuah lembar kerja. Lembar kerja ini akan Pak Bagus bagikan kepada laki-laki dan perempuan. Yang ini untuk yang laki-laki, yang ini untuk yang perempuan. Tapi sebelum anak-anak buka, Pak Bagus mau ajak kalian menonton sebuah video. Semuanya lihat ke layar proyektor. Selanjutnya, mari kita mengenal
tanda-tanda usia balik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang pertama adalah tanda-tanda usia balik yang terjadi pada laki-laki. Menurut ilmu fikih ada dua, yaitu berusia 15 tahun atau pernah mengalami mimpi basah. Sedangkan menurut ilmu biologi, antara lain tumbuhnya kumis, jenggot atau jambang, kemudian tumbuh rambut di sekitar area ketiak dan kemaluan, lalu badan menjadi besar karena ototnya yang besar, tumbuh jabun, serta suara membesar, lalu gerak menjadi lebih aktif, dan nafsu makan yang semakin bertambah. Yang kedua adalah tanda-tanda usia balik yang terjadi pada perempuan. Menurut ilmu fikih ada dua, yaitu berusia 15 tahun atau mengalami haid menstruasi. Sedangkan menurut ilmu biologi antara lain pinggul dan payudara membesar, kemudian tumbuhnya rambut di sekitar area ketiak dan kemaluan, kemudian kulit tubuh menjadi lebih halus serta suara menjadi lebih halus, lalu badan menjadi lebih aktif dan nafsu makan semakin bertambah. Selesai. Nah, sekarang boleh dibuka LKPD-nya. Anak-anak, pada lembar yang ketiga ini ada materi berdasarkan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak bisa capai pada pertemuan hari ini. Lalu bisa langsung diisi peta konsep yang ada di bagian belakang sendiri. Silakan mengisinya, boleh bergantian. Silakan. Nanti bisa dibagi teman-teman yang mengisi tanda balik perempuan menurut ilmu biologi siapa, ilmu fikih siapa, begitu seterusnya sampai peta konsepnya menjadi lengkap terisi. Cara mengisi ini jawabannya ada di sini. Misalnya tanda balik menurut ilmu fikih, tanda balik menurut ilmu fikih. Ini ada berapa? 2 di sini ditulis. Begitu caranya. Silahkan. Bisa. Ya. Nah, di sini. 1 apa, 2 apa yang termasuk tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih. Sambil anak-anak mengisi soal dan pertanyaan yang ada di peta konsep, Pak Bagus sambil melakukan penilaian ya. Kewajiban yang boleh dilakukan ketika sudah suci. Maksudnya apa? Saat badan kita masih memiliki hadas besar, kita belum boleh melakukan ibadah itu. Tapi kalau sudah hilang hadas besarnya dengan mandi besar, baru boleh dilakukan. Ini ibadah yang boleh dilakukan ketika sudah suci. Ini ibadahnya apa ini kira-kira? Nah itu dia jawabannya. Dengan berkelompok kita bisa memecahkan permasalahan bersama-sama ya. Dan ini juga menjadi bentuk salah satu wujud kasih cinta kamu kepada teman dengan saling membantu. Sudah? Oke, sudah selesai. Coba satu anak maju ke depan untuk mempresentasikan. Menurut usia balik, tanda balik menurut ilmu fikih usia 15 tahun mengalami mimpi basah, tumbuhnya kumis jenggot jambang. Oke, kemudian kelompok yang lain tenang, masih semangatnya nanti. Wajib menutup
Menutup aurat, terus mendirikan sholat 5 waktu. mendirikan sholat 5 waktu. Terakhir, Ada 8 dan dilakukan secara urut. terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompoknya boleh kasih tepuk tangan supaya semangat. Cukup? Baik. Selanjutnya, siapakah yang akan mewakili? Silakan Mbak Maya. Saya bantu di depan. Let's go. Bismillah. Ya. Yang lain, teman-teman. Usia 15 tahun telah mengalami haid atau menstruasi. Tanda balik menurut ilmu biologi. Ibu dan payudara besar. Kewajiban setelah balik, wajib menutup aurat. Mereka yang boleh dilakukan ketika sudah suci. Sholat 5 waktu. Tata cara mandi besar atau junub. Ada 8 dilakukan secara umum. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan semangatnya. Luar biasa. Nah, dengan ini kalian semua sudah mengetahui tanda-tanda apa saja secara ilmu fikih dan ilmu biologi. Sekarang tiba yang terakhir. Kita akan menutup kegiatan pembelajarannya dengan doa kafaratul majlis. Dan anak-anak boleh beristirahat. Tapi sebelum istirahat, Pak Bagus berikan tebak-tebakan. Yang bisa menjawab boleh ngajak temannya istirahat. Sebelumnya, mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk menyambut usia balik. Pertanyaan pertama. Ada berapa macam tanda-tanda balik dalam ilmu fikih? Oke, Arsa dulu. 2, betul. Pilih teman. Siapa? Asfa, silahkan boleh istirahat. Pertanyaan kedua. Apa yang membuat seorang laki-laki dan perempuan tidak bisa melakukan ibadah karena punya apa? Balik? Kurang tepat? Mens? Satunya lagi? Mimpi basah. Itu menimbulkan diri kita membuat berhadas besar. 1, siapa tadi yang jawab? Pilih teman dua-duanya. Pertanyaan ketiga. Bagaimana supaya hadas besar dalam tubuh kita bisa hilang? Mandi besar, pilih teman. Maya. Pertanyaan keempat. Ibadah apa yang tidak boleh dilakukan saat orang sedang berhadas besar? Sholat, pilih teman. Pertanyaan kelima. Apa saja kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik? Sholat selesai. Terima kasih.